Oke, kasus selanjutnya. Ini kita punya suatu senyawa ya. Senyawanya adalah dimetil ether. Ya, kita tuliskan dulu aja datanya. Nah, ini nama senyawanya, dimetil ether. Dikatakan senyawa ini masanya 2,30 gram. Ya, jadi kita kasih keterangan massa dari senyawa dimetil ether ini adalah 2,3 gram. Kemudian MR-nya juga diberikan. Ini MR-nya adalah 46. Ya, jadi kita nggak usah pusingin lagi rumus molekul dari dimetil ether ya, karena kita udah punya data MR-nya. Nah, ini dibakar pada tekanan tetap sehingga kalor yang dilepaskan, nanti kalor itu Q ya. Oke, kalor yang dilepaskan atau sering disebut juga, ini bisa kita katakan ini delta H. Boleh lah ya kita tuliskan delta H aja. Ya, delta H-nya dia negatif. Kenapa negatif? Karena dia melepaskan kalor. Negatif 82,5 kilojoule ya. Jadi di sini sekali lagi kalor itu bisa disimbolkan dengan perubahan entalpi ya, atau delta H. Nah, jadi yang jadi pertanyaan gini. Berdasarkan data ini, kalor pembakaran berarti ditanya delta H lagi nih. Delta H dari dimetil ether, kalau yang dibakarnya dia 1 mol. Ini kalau kita lihat kepilihan ya. Jadi kalau yang dibakarnya itu 1 mol, ya kita akan carikan ya kalor pembakarannya. Berapa nih? Ya jelas, nanti yang delta H yang min 82,5 kilojoule ini boleh deh kita kasih nama delta H1 aja ya, atau delta H mula-mula. Nah, dari dua data ini yang M dan MR nanti kita bisa hitung data jumlah mol. Nah, jumlah molnya juga di sini jumlah mol mula-mula atau N1. Nanti kita akan hitung ya. Nah, kemudian delta H yang ditanya boleh kita kasih nama delta H2 aja. Ya, kalor pembakaran saat jumlah molnya yang 1 mol ini ya N2. Nah, ini ya. Jadi ini data-datanya. Nanti dari data ini untuk mencari delta H2 kita bisa menggunakan yang persamaan ini. Ini bab termokimia kelas 11 kita belajarnya. Yaitu N1 per delta H1 sama dengan N2 per delta H2. Nah, ini kita punya persamaan seperti ini. Ya, bahwa perbandingan ya antara jumlah mol dan perubahan entalpinya yang awal setara dengan perbandingan jumlah mol dan perubahan entalpi yang akhir. Nah, ini. Jadi yang harus kita lakukan kelihatannya carikan dulu N1. Ya, kita nggak bisa cari delta H2 sebelum kita carikan dulu N1 di sini. Nah, gunakan data ini. Kita mengetahui rumus massa ya, kaitannya dengan jumlah mol itu adalah N dikalinya dengan MR. Di sini kebetulan massanya kita punya 2,3. Nah, jumlah mol ini yang akan kita carikan, dan nanti jumlah mol di sini yang N1 ini ya, dikali MR yang 46 sehingga jumlah molnya atau N1-nya ya tinggal 2,3 aja. Kita bagikan dengan 46, ini adalah 0,05. Nah, 0,05 dan satuannya ini mol ya. Jadi kalau massanya udah dinyatakan dalam gram, jumlah molnya dinyatakan dalam mol. Sehingga ke rumus ini, N1-nya kalian bisa langsung gantikan jadi 0,05 ya. Kita tulis ini ya, N1 langsung gantikan jadi 0,05. Delta H1-nya yang negatif. Ya, negatif 82,5 kilojoule. Ya, nanti delta H2 satuannya kilojoule juga. Kebetulan ini udah dinyatakan dalam kilojoule ya. Jadi nggak usah ada satuan yang diubah. N2-nya yang 1 mol ini. Ya, kita taruh di sini 1 mol. Delta H2-nya yang mau kita carikan di sini. Ya, atau kalor pembakaran dari si dimetil ether ini. Saat jumlah mol yang dibakarnya adalah 1 mol. Tinggal kali silang. 0,05 dikalinya dengan delta H2 ini sama dengannya negatif 82,5 kali 1 ya tetap negatif 82,5 ya, sehingga delta H2-nya ya ini dipastikan negatif ya. Ini min nanti bagi plus. Ya artinya ya ini melepas kalor. Kita hitung aja ya langsung pakai kalkulator. 82,5 kita bagikan 0,05. Nah, itu hitungannya hasil
1650. Nah, ini delta H2-nya ya, negatif 1650 kilojoule per mol ya, karena tadi yang dibakarnya di sini 1 mol, N2-nya. Ya, negatif 1650 kilojoule per mol. Negatif di sini menandakan ya ini sistemnya melepas kalor di sini. Ya, jawaban yang E. Selesai. Oke, sip.